Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Estrella Dwi Apsari dengan NPM 23143 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pada hari ini saya akan membuat video untuk ujian tengah semester. Mata kuliah Bahasa Indonesia yang diajarkan oleh dosen saya yaitu Ibu Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Hukum administrasi negara adalah peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama ada open hand adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan yang tinggi maupun rendah jika badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Yang kedua ada Utrecht adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintah negara melakukan tugas mereka secara khusus. Prajudi Atmosudirjo merumuskan hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa administrasi. Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa ada 6 ruang lingkup yang dipelajari dalam hukum administrasi negara. Adapun ruang lingkup yang dipelajari tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua ada hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga ada hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat ada hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima ada hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi atas hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, ada hukum administrasi material, dan hukum administrasi perusahaan negara. Dan yang keenam ada hukum tentang peradilan administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara dapat dikelompokkan atas 2 sumber, yakni sumber hukum material dan formil. Sumber hukum material berasal dari peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau sejumlah peristiwa yang mempengaruhi kondisi suatu masyarakat. Misalnya, kondisi sejarah atau hukum di masa lalu, kondisi lembaga sosial di masa lalu. Sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui sejumlah proses tertentu dan menjadi sumber hukum yang berlaku dan ditaati oleh umum. Adapun beberapa sumber hukum formil adalah sebagai berikut. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada kebiasaan atau praktik alat tata usaha negara, yang ketiga ada jurisprudensi, yang keempat ada doktrin, yang kelima ada traktat. Subjek hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu manusia yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Diterangkan Yusri Munaf yang menjadi subjek hukum administrasi negara adalah sebagai berikut. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas negara sesuai dengan ketetapannya. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Jawatan dinas dan badan usaha milik negara atau daerah. Jawatan adalah kesatuan organisasi aparatur pemerintah yang mencakup tugas pemerintah yang bulat dan
merupakan kesatuan dari anggaran negara. Kemudian, sebagai subjek hukum, jawatan berkewajiban untuk memelihara dan menyimpan kekayaan negara atau daerah. Daerah-daerah swapraja dan swatantra. Sebagai kesatuan wilayah, daerah berhak untuk mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan hak tersebut, daerah juga berkewajiban menyelenggarakan kepentingan umum. Negara, dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, negara berhak melindungi, mengurus, dan mengatur organisasinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari hukum administrasi negara memberikan batasan dan kewenangan terhadap pejabat administrasi negara, memberikan perlindungan terhadap rakyat atau badan hukum perdata, dan tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara, serta membatasi kekuasaan yang dilaksanakan oleh administrasi negara. Objek hukum administrasi negara khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu, tidak dibijaksanaan penguasa. Contoh, hukum tata ruang, IMB, dan lain-lain. Objek hukum administrasi negara umum adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak terkait pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Contohnya, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan lain-lain. Dapatkan pendidikan terbaik untuk masa depan yang lebih baik. Bergabunglah dengan kami, Universitas 17 Agustus 1945. Sekian, terima kasih.